Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Sedalam Claudia, notar 2202338, kelas MTJ 3.4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas ke-14, yaitu mengenai pembuatan simulasi perencanaan pada lokasi Simpang 5 Gunung Kediri menggunakan aplikasi Visum. Baik, langsung saja saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, pertama-tama saya akan membuka aplikasi Visum. Sambil menunggu proses loadingnya, saya akan sedikit menjelaskan input data apa saja yang dibutuhkan untuk mensimulasikan perencanaan menggunakan aplikasi Visum. Yaitu yang pertama, kita akan menginput data hasil survei HI berupa jumlah perjalanan dari zona satu ke zona lain, dan juga kapasitas dari jalannya sendiri. Baik, ini sudah terbuka untuk aplikasinya. Jadi untuk aplikasi Visum ini adalah tampilan pertamanya yang akan kita lihat. Di sini ada menu background map. Di sini bisa kita matikan dan kita nyalakan. Untuk simulasi kali ini, karena kita akan mensimulasikan di wilayah yang nyata atau hasil survei, maka kita aktifkan untuk background map-nya. Kemudian kita mengeklik find location ini, kemudian kita masukkan daerah yang menjadi kata kuncinya. Hal ini saya akan menggunakan lokasi TOD Simpang 5 Gunung Kediri. Baik, di sini sudah muncul lokasi Simpang 5 Gunung Kediri. Kita perbaiki posisinya dengan menu Move section ini. Selanjutnya, langkah yang pertama kita atur yaitu network. Di sini kita akan mengatur network setting yaitu left hand traffic. Di mana left hand traffic ini sesuai dengan lokasi di Indonesia, arah lalu lintas di Indonesia yaitu dari arah kiri. Kemudian untuk metriknya kita pilih yang kilometer-meter ini sesuai dengan hasil survei. Baik, selanjutnya kita akan membuat langkah yang pertama, di mana langkah yang pertama ini kita akan menentukan di mana titik simpang yang menjadi tempat keluar masuk zonanya. Di sini karena lokasinya terdapat dua macam jenis jalan, yaitu jalan kolektor dan jalan lokal. Di sini saya akan menggunakan jalan kolektornya saja karena untuk memperjelas dari zonanya sendiri, dan zonanya di sini juga tidak terlalu beragam. Di daerah ini hanya terdapat wisata dan juga pemukiman dan juga lahan kosong atau sawah. Baik, langsung saja di sini kita langkah yang pertama untuk menentukan titik simpang yaitu nodes. Kita klik kiri, kemudian kita pilih tanda insert mode ini, karena nanti yang tanda panah ini kita gunakan untuk mengedit node-nya, yaitu bisa kita geser atau kita perbaiki posisinya. Dan untuk memasukkan atau menginput tahap awalnya yaitu pilih
icon yang plus ini. Di sini saya akan memilih untuk simpang yang merupakan jalan kolektor. Di sini ada 4. Baik, di sini sudah saya pilih untuk keempat simpangnya. Selanjutnya kita akan menentukan jalannya. Di sini ada, nah di sini nanti kita bisa memilih tipe jalannya karena di sini kita masih belum belum memasukkan tipe jalannya, maka kita akan memasukkan dulu tipe-tipe jalannya di link types. Nah, untuk di link types ini kita bisa langsung beri nama. Di sini kita kasih nama kolektor untuk nama jalan yang pertamanya. Selanjutnya di sini kita akan mensimulasikan satu jenis kendaraan saja. Di sini kita umpamakan car. Untuk di sini car itu sudah merupakan input dari sistem di sini. Apabila kita ingin memasukkan tipe kendaraannya sendiri, kita bisa menginput secara manual, yaitu dengan cara klik demand, kemudian transport system mode atau demand segment, kemudian kita klik create, dan di sini kita masukkan untuk kodenya, namanya mobil penumpang, sama ya, sama seperti kart tadi, cuma di sini kita bisa memilih tipenya PRT, dan PCU ini adalah SMP-nya ya kalau di PKJI, dan SMP dari mobil penumpang sendiri yaitu 1 SMP per jam. Dan kalau kita mau menginput untuk low vehicle atau MC itu nanti PCU-nya ini menyesuaikan lagi bisa 1,3, 1,3. Dan untuk yang selanjutnya yang akan kita input yaitu Vmax. Vmax ini adalah kecepatan maksimum di mana jalan yang kita input tadi adalah jalan kolektor, maka kita akan menginputnya sesuai dengan kecepatan maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan jenis fungsinya. Itu jalan kolektor yaitu 60 km per jam. Baik, di sini sudah ada namanya mobil penumpang, kodenya MP. Nah, di sini nanti kita klik OK. Untuk di sini tipe kendaraannya sudah muncul mobil penumpang. Kita klik mobil penumpangnya. Dan di sini kita bisa menyesuaikan lagi atau mengatur kecepatannya, kapasitas dari jalannya sendiri. Ini V0 adalah kecepatan arus bebasnya. Dan untuk kecepatan minimum ini ada, Vmin ini adalah kecepatan minimum. Vmax ini adalah untuk kecepatan maksimum bicycle. Ini bisa kita sesuaikan. Seumpama 20 di sini dan sebagainya ya. Di sini kita bisa mengatur Vmax. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke link sini tadi ya. Kita akan menginput, akan membuat link baru yaitu dari notes yang sudah kita tentukan di awal tadi. Dan di sini kita sudah muncul pilihannya yaitu 01 kolektor. Dan di sini karena dia merupakan jalan satu arah, maka saya akan mengeklik close opposite direction, yaitu artinya dia tidak ada arah yang berlawanan. Jadi kalau seumpama untuk jalan satu arah ini dicentang, apabila jalannya dua arah ini tidak perlu dicentang. Selanjutnya ini sama, dari 2 ke 3 ini dia juga satu arah, tipenya juga sama kolektor, sini juga sama, dan ini juga sama. Nah, selanjutnya saya akan menyesuaikan bentuk dari linksnya sendiri supaya dia sesuai dengan kondisi geometrik jalan yang aslinya, yaitu dengan cara kita edit yang ini, edit mode.
Selanjutnya kita klik untuk klik kanan dan add intermediate point. Di sini kita bisa tarik. Nah, di sini nanti kan kita belum sesuai, nanti add intermediate point lagi. Ke sini. Dan ini sebelah sini juga sama. Add intermediate point lagi. Selanjutnya untuk yang ini juga sama. Add intermediate point. Yang lainnya sudah sesuai ya. Dan selanjutnya kita akan uh, untuk linksnya sendiri tadi sebenarnya bisa dikasih nama, tapi karena ini namanya sama, jadi kita beri nama yang sama. Ini contohnya saya beri contoh yang satu ini ya. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita tambahkan 3 ke 4 ini. Nah, kita bisa beri nama dia. Oh, nanti diberi namanya di edit. Oke, ini begini dulu. Yaitu kita klik edit ini, nanti dia bisa diberi nama. Sama dia namanya Jalan Simpang 5. Jalan Simpang 5. Setelah itu kita klik OK. Dan jalan-jalan yang lain juga bisa diberi nama. Dan selanjutnya saya akan memberi zona untuk daerah Simpang 5, TOD Simpang 5 Gumul ini, yaitu dengan cara klik zones, kemudian kita klik di mana sentroidnya. Di daerah sini itu masih uh, lahan semacam sawah yang masih belum difungsikan untuk pemukiman atau berdagang. Jadi di sini saya beri satu zona di mana untuk batasnya sendiri kita ambil dari sini, kemudian kita buat di lingkup kecilnya saja dulu. Ini untuk zona 1, jadi dia itu masih istilahnya bukan daerah terbangun. Nah, selanjutnya untuk zona 2 itu sama di sini dan di sini itu adalah daerah komersil, di mana ada hotel dan juga ada convention hall. Kita taruh di sini untuk centroidnya. Untuk cara memberi zona itu, arah panahnya ini harus diluruskan harus diarahkan ke dalam ya, mengarah ke zona yang atau sentroidnya. Nah, ini saya menggesernya agak kurang rapi, jadi masih bisa diedit ya. Kita klik edit mode ini, kemudian ini digeser. Nah, selanjutnya ini juga masih supaya tidak bertumpuk. Ini bisa kita geser ke sini supaya nanti bisa mengakses jalan yang ini. Kemudian untuk daerah sini, zona yang ketiga ini dia merupakan daerah yang sudah banyak pemukiman, meskipun di situ dia juga
ada sedikit berdagang, cuman lebih dominan untuk uh, rumah atau rumah warga ya. Nah, ini kita tambahkan untuk yang ketiga. Baik, di sini sudah ada 3 zona, di mana zona yang pertama ini tadi wilayah tidak terbangun, yang kedua ini adalah komersil, dan yang ketiga ini pemukiman. Dan yang selanjutnya akan kita buat matriks kodenya, yaitu dengan cara klik matriks yang di sebelah network ini, kemudian kita klik create matrix. Kemudian kita beri nama ya. Di sini untuk kode matriksnya itu kita buat sesuai jenis kendaraan. Jadi di sini karena yang akan kita simulasikan adalah mobil, saya akan menginput nama untuk mobilnya. Jadi tidak semua kendaraan dihitung langsung, melainkan sesuai dengan jenis kendaraannya. Baik, di sini sudah muncul ada 3 zona. Nah, untuk artinya sendiri di ini ya, yang saya klik ini adalah zona 2 ke zona 1. Kemudian yang ini zona 3 ke zona 1. Dan yang ini zona 1 ke 2, 1 ke 3, ini 2 ke 3. Ini 3 ke 2. Jadi yang sini itu adalah asal dan ini adalah tujuan, ordinary destination. Nah, untuk yang pertama kita input, jadi di sini interzone-nya itu adalah yang warna kuning. Jadi dia zona 1 ke 1 itu harus 0. Nah, jadi sesuai dengan survei home interview, untuk jumlah perjalanan dari zona 2 ke 1 itu sebanyak 56. Kemudian zona 3 ke 1 yaitu sebanyak 29. Selanjutnya untuk dari zona 1 ke 2 itu sebanyak 32, dan dari zona 3 ke 2 adalah 43. Selanjutnya untuk zona 1 ke 3 yaitu 35, dan zona 2 ke 3 adalah 39. Baik, dan untuk odometricsnya ini kan sangat-sangat banyak ya kalau seumpama kita membuat dalam jumlah satu kota atau satu kabupaten, dan tentunya zonanya juga sangat-sangat banyak dan jenis kendaraannya juga ada 4. Jadi kita tidak perlu memasukkan secara manual, tapi kita bisa mengekstraknya dari app. Nah, selanjutnya karena ini sudah jadi odometricsnya, selanjutnya kita akan menghubungkan dari odometrics ke link yang dan zona yang sudah kita buat tadi. Itu dengan cara demand, klik demand, kemudian klik demand data. Ya, di demand data ini kita pilih demand segmen ya. Di sini ada 3 pilihan. Ya, yang kita pilih adalah demand segmen. Nah, karena kita nanti akan mensimulasikan yang mobil penumpang ini, yang nomor 3, maka kita akan mengatur yang nomor 3 saja ini. Nah, untuk yang bicycle dan X ini kita abaikan dulu karena nanti tidak kita running. Nah, jadi kita pilih matrix reference. Ini kita menginput untuk matrix tadinya, kemudian select matrix directly, dan kita masukkan untuk yang sudah kita buat tadi, itu M. Nah, setelah sudah selesai kita buat, kita klik OK. Nah, ini sudah kita menginputnya. Dan untuk kita melihat pembebanannya, nanti pembebanannya itu kita tidak perlu menghitung lagi, tapi sudah dihitungkan oleh visumnya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara calculate, kemudian prosedur sequence. Setelah itu, di sini kan masih belum ada ya pembebanannya. Kita akan membuatnya dengan cara create, kemudian PRT statement, karena tadi MP yang kita buat tadi jenisnya itu ada PRT. Maka kita klik PRT ini, kemudian oke. Setelah itu,
kita akan memilih reference objek yang akan kita uh, cari pembebanannya, yaitu mobil penumpang. Nah, bisa untuk all PRT modes, tapi karena yang lain-lainnya MC, LV, dan lainnya belum untuk, maka kita untuk yang mobil penumpang saja. Dan selanjutnya, ini juga bisa kita masukkan di sini differential segment atau uh, pembebanan. Ini jenis-jenis pembebanannya ya intinya. Dan kita akan memilih untuk equilibrium segment, di mana equilibrium segment ini dia adalah pembebanan yang merata, yaitu seimbang. Nah, setelah itu kita klik Start Procedure Sequence. Oh, jadi tadi ada satu langkah yang kita lupa untuk melakukannya, yaitu yang konektor. Nah, konektor ini masih belum kita lakukan tadi ya. Jadi setelah zona tadi seharusnya kita konektor dulu. Baru kita membuat matriks dan juga membuat dengan datanya tadi di, dicocokkan dengan kode matriksnya. Jadi yang konektor ini kita klik tambah ya, yaitu dia itu menghubungkan uh, dari pusat kegiatan atau pusat kegiatan dari zonanya lah, itu ke simpang yang kita sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Nah, semua yang ada di zona 2 ini, yaitu hanya ada satu simpang di zona tersebut. Jadi sudah kita pilih ke satu simpang ini. Berbeda dengan zona yang ketiga ini ya. Zona yang ketiga ini dia itu ke yang ini kita hapus dulu ya. Nah, ini kan sudah satu. Kemudian yang zona 3 ini ke sini dan ke sini. Ada dua simpang yang bisa diakses. Nah, kemudian untuk zona 1 ini hanya satu. Ini kan benar. Zona 1 ini hanya yang simpang yang keempat. Baik, coba ya kita untuk melakukan prosedur sequence atau runningnya. Nah, ini sudah berhasil karena message-nya ini sudah tercentang. Tadi kan masih error. Baik, kita langsung lihat untuk pembebanannya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Pembebanannya berapa saja yang seimbang sesuai dengan kendaraannya. Dan kita bisa lihat juga hasilnya ya. Kalau seumpama links itu di list, kemudian links. Nah, di sini nanti ada uh, ini ya, volume berapa untuk sampai. Ini sebenarnya bisa kita untuk semua jalan dengan cara shift, kemudian di blok sampai ke bawah, kemudian Ctrl V. Dan konektornya juga ini bisa kita list, kemudian nah ini masih semua jenis kan. Nah ini yang satu jenis ini aja, MP saja. Kemudian Ctrl C, kemudian shift ke bawah di blok, kemudian Ctrl V. Baik, sudah selesai untuk apa namanya jenis tipe kendaraannya yang kita simulasikan kan.
Nah, ini nanti akan muncul berapa volumenya di konektornya, di linksnya, dan coba kita untuk running lagi. Baik, jadi, nah di sini dia terlihat dari pembebanannya ya. Ini 43 dari arah ke sini ke sini, kemudian ini 32, 58. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.